Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suryani dengan NIM 180300039 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan trigonometri. Nah, pengertian trigonometri. Trigonometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metro, yang berarti tiga sudut dan mengukur. Sehingga trigonometri dapat diartikan sebagai ilmu cabang, sebuah cabang dari ilmu matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan definisi dari trigonometri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ilmu ukur mengenai sudut dan sempa dengan segitiga yang mana digunakan dalam astronomi. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh tentang sejarah dari trigonometri. Pada mulanya, trigonometri merupakan ilmu yang dikembangkan dari ilmu astronomi, di mana perkembangan awal trigonometri itu berasal dari permasalahan astronomi yang membutuhkan pemecahan masalah melalui ilmu terapan sains dan astronomi, sehingga muncullah ilmu astronomi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Dan sejarah awal dari ilmu trigonometri itu berasal dari zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus yang terjadi pada 3000 tahun yang lalu. Dan ilmu trigonometri pertama kali digunakan tahun 1595. Dan istilah sinus, kosinus, dan tangen itu sudah muncul di tahun 600-an. Dan itu menjadi bukti bahwa sinus, kosinus, dan tangen lebih awal muncul daripada istilah trigonometri sendiri. Nah, ilmu trigonometri pertama kali dikaji melalui perhitungan aljabar untuk menghitung astronomi yang kemudian digunakan sebagai perhitungan trigonometri oleh matematikawan India, di mana seorang matematikawan India bernama Lagada menggunakan geometri dan trigonometri untuk menghitung astronomi dalam bukunya yang membahas tentang astronomi, yaitu berjudul Vedanga Jyotisha. Nah, matematikawan Yunani yang menemukan trigonometri yaitu ada yang mengatakan, ada sumber lain yang menyebutkan bahwa ilmu Yunani di masa Helenistik yang bernama Hipparchus, beliau diyakini adalah orang yang pertama kali menemukan teori tentang trigonometri. Nah, kemudian dilanjutkan oleh matematikawan Yunani yang bernama Ptolemy di tahun 100 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh seorang tokoh bernama Silisia Bartholomeus Pitiscus di tahun 1595, di mana beliau menerbitkan sebuah buku tentang trigonometri dan memperkenalkan istilah trigonometri ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Nah, selanjutnya konsep dasar dari trigonometri. Pada dasarnya, segitiga merupakan bentuk dasar dalam matematika, terutama dalam trigonometri. Karena kata trigonometri sendiri mengandung arti ukuran tentang segitiga. Nah, di mana berupa pengetahuan tentang bumi, matahari, dan benda-benda langit lainnya sebenarnya telah ada dari pemahaman konsep tentang rasio pada segitiga. Sebagaimana contoh pada zaman dahulu, sebelum adanya istilah trigonometri, keliling bumi sudah bisa ditentukan dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku, meskipun hanya sebatas perkiraan. Nah, pada waktu itu, keliling bumi diperkirakan mencapai 25.000 mil. Sedangkan bila menggunakan metode modern, keliling bumi yaitu 24.902 mil. Nah, dasar-dasar dari teori trigonometrik ini ternyata sudah lama dikenal oleh ilmuwan muslim terdahulu pada abad ke-9 Masehi. Seorang tokoh matematikawan muslim yang bernama Al-Biruni dikenal sebagai matematikawan pertama di dunia yang membangun dasar-dasar trigonometri. Landasan-landasan trigonometri tersebut kemudian dikembangkan oleh ilmuwan barat dan diaplikasikan ke dalam beberapa cabang ilmu seperti astronomi, arsitektur, dan fisika. Nah, Al-Biruni sendiri pernah mengaplikasikan untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia.
Meskipun ilmu trigonometri telah dikenal di Yunani, akan tetapi pematangannya ada di tangan Al-Biruni. Ia mengembangkan teori trigonometri berdasarkan pada teori Ptolemus. Meskipun dalam sejarah matematika, aplikasi trigonometri berdasar pada konsep segitiga siku-siku, tetapi sebenarnya cakupan bidangnya sangatlah luas. Dan sekarang, trigonometri juga sudah mulai merambah pada bidang komputer, satelit komunikasi, dan juga astronomi. Nah, konsep dasar dari trigonometri tidak lepas dari bangun datar yang bernama segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu didefinisikan sebagai segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku dan dua sudut yang lancip sebagai pelengkapnya. Nah, selanjutnya, sisi di hadapan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang yang disebut dengan sisi miring, atau disebut dengan pada gambar ini yaitu C. Nah, kemudian sisi yang berhadapan sudut lancip, yang berhadapan dengan sudut lancip ini disebut sebagai kaki dari segitiga. Yang A dan B itu disebut sebagai kaki segitiga. Nah, sisi terpanjang dari segitiga siku-siku yaitu adalah sisi yang menjadi sisi miring, yaitu sisi C. Kemudian penemuan dari sinus. Nah, bangsa Mesir kuno dan Babilonia kuno adalah bangsa pertama yang mengenal trigonometri tentang perbandingan sisi segitiga yang sama. Namun mereka tidak mengerti tentang perhitungan sudut-sudutnya. Bangsa Mesir menggunakan trigonometri untuk mensuper tanah dan membangun piramida, sedangkan Babilonia menggunakan trigonometri untuk mengukur busur lingkaran dan panjang tali busur untuk menghitung astronomi, sehingga muncullah tabel bayangan. Nah, tabel bayangan kemudian dikembangkan oleh India dan Yunani. Di tahun 830 Masehi, seorang matematikawan bernama Al-Mawarzi memperkenalkan konsep bayangan, yang mana setara dengan singgung di trigonometri. Beliau menyusun tabel bayangan yang menjadi awal dari jenisnya. Secara etimologi, arti kata sinus jauh dari isi konsepnya. Sinus adalah kata Latin yang artinya buah dada. Konsep perbandingan sisi depan terhadap hipotenusa atau sisi miring dalam segitiga dalam bahasa Sanskerta populer disebut sebagai jiva. Dalam peradaban Islam disebut sebagai jiba, karena perkembangan ucapan dalam Arab menjadi jaib, sehingga secara harfiah artinya buah dada, dan berkembang jadi sign dalam bahasa Inggris. Sinus muncul pada periode Alexandria. Melalui bukunya yang berjudul Siddhantas, kemudian diciptakanlah tabel sinus versi India. Dan dalam buku Aryabhatiya, itu ada sebagian besar ide penting terkait dari sinus. Nah, ini dapat dilihat tabel sinus Surya Siddhanta dan Aryabhata yang bertuliskan India. Dan hukum sinus diperkenalkan oleh Abu Nasr al-Mansur, di mana aturan sinusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan Abu Nasr dikenal mendalami hasil karya dari bangsa Yunani, yang salah satunya itu karya yang berjudul Menelaus of Alexandria. Karya Abu Nasr itu terdiri dari 3 buku, di mana buku pertama berisikan unsur dan bentuk sebuah segitiga, buku kedua berisikan sebuah sistem paralel pada lingkaran dalam sebuah bola yang terbentuk dari potongan-potongan lingkaran besar. Kemudian buku ketiga yang menjelaskan tentang pembuktian dalil Menelaus. Orang matematikawan muslim yang bernama Al-Kashi juga ikut andil dalam sejarah perkembangan sinus. Dan di mana beliau menemukan rumus sinus yaitu sin 3pi sama dengan 3 sin pi dikurang 4 sin kubik pi. Sejarah sinus yang beliau kembangkan ini itu terdapat dalam bukunya yang berjudul Risalah Chord dan Sinus. Beliau menghitung nilai sin 1 dengan sangat akurat. Dari semua ilmuwan matematika pada masanya, hanya Al-Kashi yang bisa menilai sin 1 dengan akurat, hingga muncullah seorang ahli matematika pada abad ke-16 yang bernama Taqi al-Din. Nah, di mana untuk menentukan sin 1, Al-Kashi menemukan rumus
sin ini, beliau menemukan rumus sinus sehingga dikaitkan dengan Franz Clausewitz di abad ke-16. Nah, kemudian penemuan dari kosinus. Kosinus atau komplementari sinus merupakan komplement dari sinus yang ditemukan selama periode Alexandria. Al-Kashi, seorang astronom dan ahli matematika dari Persia, mengembangkan matematika dan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Timurid di Samarkand. Beliau juga berjasa dalam mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dengan sederet penemuannya seperti hukum kosinus. Nah, di Perancis, hukum kosinus dikenal sebagai teorema Al-Kashi, karena Al-Kashi merupakan orang pertama yang menemukan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu penemuan tangan dan kotangan. Tangan berasal dari kata tangara yang berarti menyentuh, dan kotangan merupakan komplement dari tangan. Pengembang tabel tangan dan kotangan pertama yaitu Ahmad bin Abdullah. Nah, kemudian kontributor dalam pengembangan fungsi tangan dan pengembangan metode dalam menghitung tabel trigonometri selanjutnya adalah Abu Wafa al-Burjani. Nah, di mana Abu Wafa juga membuat studi khusus menyangkut teori tangan dan tabel perhitungan tangan. Dan oleh Al-Battani ditemukanlah sebuah persamaan trigonometri, yaitu tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan juga memecahkan persamaan sin x sama dengan a cos x dan menemukan rumus sin x sama dengan a per akar 1 tambah a kuadrat. Nah, rumus dari kotangan a, karena kotangan adalah komplement dari tangan, maka kotangan a sama dengan 1 per tangan a. Nah, selanjutnya yaitu penemuan sekan dan kosekan. Fungsi sekan dan kosekan pertama kali dipikirkan oleh Ahmed Ibnu Abdullah al-Marwazi, atau lebih dikenal dengan Habas al-Hasib al-Marwazi. Dan istilah sekan pertama kali digunakan oleh Vinke dan Vieta dalam istilah transionosa, dan istilah kosekan pertama kali digunakan oleh Magina dan Cavalieri dalam istilah sekan sekunda, di mana rumusnya sekan A sama dengan 1 per cos A dan kosekan A adalah 1 per sin A. Selanjutnya masuk pada tokoh penemu trigonometri. Yang pertama, ilmuwan matematika muslim yang bernama Al-Battani, dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harrani As-Sabi Al-Battani. Beliau lahir di Haran dekat Urfa. Nah, beliau mendefinisikan daftar tabel sinus, kosinus, tangan, dan kotangan dari 0 derajat hingga 90 derajat secara cermat. Al-Battani juga memperkenalkan konsep-konsep modern, perkembangan fungsi-fungsi, dan identitas trigonometri. Nah, berikut merupakan temuan beliau dalam persamaan trigonometri. Yang pertama, penentuan dalam tahun matahari. Yang kedua, mengembangkan beberapa teorema trigonometri. Kemudian membuat sebuah buku dengan judul The Sciences Stellar tentang gerakan bintang-bintang. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Al-Biruni, dengan nama lengkap Abu Ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Biruni, lahir di daerah Khawarizmi. Beliau juga berkontribusi dalam ilmu trigonometri, yaitu dalam buku beliau yang berjudul Al-Qanun Al-Mas'udi, serta beliau merupakan penemu dari trigonometri bola.
Tokoh selanjutnya adalah Al-Biruni, seorang matematikawan muslim dengan nama lengkap Abu Ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Khwarizmi Al-Biruni yang lahir di daerah Khwarizmi. Beliau dikenal sebagai matematikawan pertama di dunia yang membangun dasar-dasar trigonometri. Landasan-landasan trigonometri tersebut kemudian dikembangkan ilmuwan barat dan diaplikasikan ke dalam beberapa cabang ilmu seperti astronomi, arsitektur, dan fisika. Al-Biruni adalah pelopor metode eksperimental ilmiah dalam bidang mekanika, astronomi, bahkan psikologi. Beliau menghendaki agar setiap teori dilahirkan dari eksperimen, bukan dari sebaliknya. Nah, beliau juga berhasil membuat sebuah buku yang dengan judul Al-Qanun Al-Mas'udi, dan beliau merupakan penemu dari trigonometri bola. Tokoh selanjutnya yaitu Abu Wafa, atau lebih dikenal dengan Abu Wafa Al-Buzjani. Mengembangkan metode baru tentang konstruksi segi empat serta perbaikan nilai sinus 30 dengan memakai 8 desimal. Beliau juga orang yang pertama yang menunjukkan adanya teori relatif segitiga parabola. Dan beliau juga mengembangkan hubungan sinus dengan kosinus. Dan berikut beberapa karya beliau, yaitu membuat daftar sinus baru untuk sudut-sudut yang berinterval, memperkenalkan fungsi tangan, dan memperbaiki metode perhitungan tabel trigonometri, serta membentuk rumus geometri untuk parabola. Tokoh ilmuwan selanjutnya yaitu Lagrange. Beliau merupakan matematikawan yang dikenal sampai sekarang dengan menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam bukunya yang berjudul Vedanga Jyotisha, yang sebagian besar hasil karyanya telah hancur oleh penjajah India. Dan dalam naskah bukunya, Lagrange memuji Jyotisha atau yang merupakan seorang astrologi Hindu sebagai subjek utama dalam kajian sampingan Veda tentang pencerahan manusia. Nah, karya dari tokoh ilmuwan Lagrange yaitu bukunya yang berjudul Vedanga Jyotisha. Tokoh ilmuwan selanjutnya yaitu Hipparchos. Beliau lahir di Nesia yang sekarang dikenal sebagai Izmik, Turki. Dan beliau adalah orang yang pertama yang membangun model akurat dan kuantitatif gerakan matahari dan bulan. Beliau juga orang pertama yang mengompilasi tabel trigonometri yang membuatnya dapat memecahkan masalah-masalah segitiga. Dengan teori matahari dan bulan dan trigonometri numerik miliknya, beliau berhasil membangun metode dalam memperkirakan gerhana matahari. Nah, beliau memiliki banyak karya, setidaknya 14 buku, namun hanya beberapa karyanya yang terselamatkan. Salah satunya itu Tuna Aratou Kai Eudoxiou Phenomenon, yang dalam artian komentar pada fenomena Eudoxus dan Aratus. Tokoh selanjutnya yaitu George Joachim. Beliau merupakan murid dari Copernicus yang berasal dari Jerman, yang selama 12 tahun menyusun tabel trigonometri dari 6 fungsi trigonometri dalam interval detik. Nah, beliau memiliki 2 karya, yaitu De Lateribus et Angulis Triangulorum dan Canon of the Science of Triangles. Tokoh trigonometri selanjutnya yaitu Al-Marwazi, atau lebih dikenal dengan Habbas atau Al-Hasib atau Al-Marwazi. Beliau melakukan pengamatan dari tahun 825 hingga 835, dan beliau juga menyusun 3 tabel astronomi, di mana yang pertama masih digunakan dengan cara Hindu, yang kedua masih disebut sebagai tabel diuji, dan yang ketiga itu tabel Ma'munik dalam bahasa Arab. Dan pada
Dan berhubungan dengan gerhana matahari di tahun 829, Al-Marwazi memberi contoh pertama dari penentuan waktu berdasarkan ketinggian. Dalam hal ini yaitu yang diukur adalah matahari, yang sebuah metode yang umumnya diadopsi oleh para astronom muslim. Di tahun 830, beliau tampak telah memperkenalkan gagasan bayangan yang setara dengan tangan dalam trigonometri, dan beliau menyusun tabel bayangan yang merupakan karya paling awal dari jenisnya. Beliau memperkenalkan kotangan dan juga membuat tabel yang pertama kali untuk jenis itu. Al-Marwazi melakukan berbagai pengamatan di Observatorium Al-Syamsiyah, Baghdad, dan menghitung sejumlah angka-angka untuk mengukur jarak, diameter, keliling lingkaran, jari-jari, dan sebagainya dalam bidang geografi dan astronomi. Beliau menyusun hasilnya dalam kitab yang bertajuk The Book of Bodies and Distance. Ilmuwan selanjutnya yaitu Silesia Bartholomeus Pitiscus di tahun 1595 Masehi. Beliau menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri dan memperkenalkan kata trigonometri ke dalam bahasa Inggris dan Prancis, di mana judul buku beliau yaitu Sieve the Solution Triangularum Tractacus Brevis et Persicus. Apa saja aplikasi dan manfaat dari trigonometri? Trigonometri dapat dikatakan sebagai alat utama ilmu ukur segitiga. Ada banyak aplikasi trigonometri yang digunakan hingga sekarang, dan yang paling terkenal adalah di bidang astronomi, yaitu dalam teknik triangulasi. Di mana benda-benda di langit memiliki ukuran yang tidak mungkin diukur menggunakan penggaris. Ilmu trigonometri sangat diperlukan untuk mengukur skala dan sudut-sudut agar hasilnya lebih akurat. Ada rumus trigonometri sudut ganda untuk menghitung nilai-nilai ukuran sisi dan sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun diperbolehkan menggunakan kalkulator dalam penelitian, tapi kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi. Pemanfaatan dalam bidang selanjutnya yaitu bidang teknik sipil. Ilmu trigonometri sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang ahli ilmu ukur tanah. Hasil pengukuran tanah digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi untuk menentukan luas suatu daerah. Dan ilmu trigonometri sangat diperlukan ketika seorang insinyur membuat perencanaan pembangunan suatu proyek seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan gedung bertingkat. Yang selanjutnya dalam bidang geografi dan navigasi. Tabel trigonometri diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk perhitungan dalam astronomi. Walaupun sekarang jarang diajarkan rumus mengenai trigonometri bola, tapi hingga sekarang ilmunya telah berkembang dalam bidang astronomi. Selanjutnya dalam bidang fisika. Ilmu trigonometri dapat dimanfaatkan dalam penggunaan alat optik dan statistika. Dan masih banyak lagi pemanfaatan dan pengaplikasian ilmu trigonometri dalam kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.